Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah baik Pak. Pak, apakah Bapak punya waktu? Saya ingin menceritakan masalah saya sama Bapak. Oh ya, boleh, 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 boleh. Silakan, mari sini Bu. Kebetulan saya juga punya banyak waktu hari ini, lebih santai, lebih standby, jadi bisa bersama-sama kita silaturahmi, kemudian juga sharing. Mari Bu, silakan Bu. Ya, saya sudah lama ingin menemui Bapak. Saya takut mengganggu kesibukan Bapak, tapi semakin lama saya pendam, masalah ini semakin mengganggu saya, Pak. Ya. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa hasil akhir yang Bu kita harapkan nanti setelah diskusi ini, Bu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak. Bisa Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan uh, pada saat ini? Begini, Pak. Saya merasa kalau siswa di sekolah saya tidak begitu interaktif dan antusias dalam belajar. Kemudian mereka sepertinya ada kejenuhan yang mereka rasakan, dan masalah ini hampir semua rekan guru mengeluh hal yang sama. Dan saya juga sempat memperhatikan rekan-rekan guru di sekolah, ternyata masih banyak yang menggunakan metode konvensional gitu, Pak. Masih berpusat pada guru, sebenarnya sempat juga menanyakan pada siswa kenapa mereka kehilangan jenuh dan pasif di kelas seperti itu. Rata-rata mereka menjawab capek karena kebanyakan nyatat dan mendengar penjelasan. Begitu, Pak. Oh iya, 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 iya. Apa ya sekiranya yang membuat Ibu begitu khawatir akan hal ini gitu loh? Masalah saya ini mungkin kecil ya, Pak, tapi rasanya begitu berat bagi saya. Iya, iya, iya. Maksudnya masalah tersebut sangat membebani Ibu, maksudnya gitu. Bagaimana? Iya, Pak. Jadi kepikiran terus saya, Pak, sama masalah ini. Oh iya, 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 iya. Baik, Ibu. Bisa Ibu jelaskan kepada saya bagaimana masalah tersebut menjadi sangat mengganggu bagi Ibu? Jadi begini, Pak. Saya ingin ada perubahan dalam sistem mengajar di sekolah saya, Pak. Tentunya sebagai guru ingin peserta didik itu interaktif, kreatif di kelas, dan saya takut sekali menjadi guru yang tidak bisa menghidupkan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan di kelas, Pak. Iya, 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 iya. Bisa Ibu ceritakan kepada saya lebih dalam lagi, bisa Ibu ceritakan kepada saya lebih dalam lagi tentang kekhawatiran yang Ibu rasakan sekarang ini? Ya, begini Pak. Sekarang guru dituntut harus kreatif kan Pak. Tentu kita ingin memberi yang terbaik pada peserta didik. Jika gurunya masih menggunakan metode yang konvensional, tentunya tidak akan tercipta pembelajaran yang interaktif. Sementara di sekolah saya itu banyak sekali sarana belajar yang dimanfaatkan, yang bisa dimanfaatkan seperti interaktif panel, proyektor, labor yang lengkap, dan juga bisa memanfaatkan lingkungan sekolah untuk belajar. Kebetulan sekolah saya memiliki berbagai macam tempat belajar, seperti di lingkungan sekolah, dibikin pondok gitu supaya pembelajarannya lebih menyenangkan. Kemudian, tapi sayangnya fasilitas yang ada ini sering tidak dimanfaatkan secara maksimal, Pak. Terus seperti apa Ibu? Selain itu, sepertinya apalagi guru senior ini ya Pak, enggan untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dengan alasan tidak begitu memahami dalam penggunaan teknologi, Pak. Uh, Selain
Itu bisa Ibu ceritakan proses yang Ibu sudah buat sampai saat ini. Apa saja kira-kira Ibu? Saya sudah mencoba berbagai metode dan pendekatan untuk meningkatkan kreativitas dan keaktivitas siswa di kelas, Pak. Ya, 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 ya. Terus apalagi yang Ibu lakukan sekiranya mungkin dari hal itu, selain hal itu, hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa lagi kira-kira? Saya juga mencoba mencari referensi atau ide yang bisa saya terapkan di kelas, Pak. Kalau boleh saya simpulkan, Ibu Gita merasa upaya Ibu itu meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa yang masih gagal sehingga kompetensi di kelas tidak tercapai. Begitu ya, Bu, kira-kira? Iya, benar, Pak. Ya, 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 ya. Oke, berarti Ibu Gita sudah tahu ya apa yang menjadi penyebab kekhawatiran Ibu. Baik, masih adakah yang belum Ibu ungkapkan terkait masalah Ibu sekiranya? Iya, Pak. Saya berpikir ingin mengajak rekan sejawat untuk mengikuti pelatihan yang bisa meningkatkan kompetisi guru. Tentunya pelatihan berkaitan dengan cara meningkatkan keaktifan dan kreativitas peserta didik, Pak. Iya, 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 iya. Baik Ibu, berarti Ibu menginginkan ada pembelajaran yang bervariatif ya maksudnya. Pelajaran yang variatif itu kalau dilihat dari nilainya itu berarti di level 10 ya Ibu. Kira-kira di sekolah Ibu sudah berada di level berapa ya pada saat ini? Sepertinya di level 5, Pak, karena sudah ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan teknologi dan sarana prasarana di sekolah dalam belajar dan menerapkan model, metode dan pendekatan yang berkreatif, tetapi masih ada yang masih menggunakan metode ceramah dan tidak memanfaatkan sarana secara maksimal, Pak. Nah, kira-kira itu kedepannya apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru supaya melakukan perubahan pembelajaran juga? Banyak sekali, Pak. Ada banyak sekali yang ada di pikiran saya, Pak, membuat saya menjadi bingung memulainya dari mana. Dari banyak hal yang sudah Ibu ceritakan tadi, apa yang menjadi prioritas pertama Ibu? Saya berpikir, Pak, untuk berencana berdiskusi terlebih dahulu dengan rekan-rekan di sekolah terkait dengan permasalahan ini. Ya, ya, ya. Baik Ibu, itu langkah-langkah yang baik Ibu. Selain berdiskusi dengan rekan-rekan di sekolah, apa masih ada strategi yang akan Ibu lakukan? Iya, Pak. Saya akan meminta pendapat kepala sekolah juga dari meminta pendapat sekolah dan rekan sejawat dari masalah ini, Pak. Ya, ya, ya. Nah, baik Ibu. Saya tertarik dengan rencana-rencana Ibu ini. Apakah dengan cara ini Ibu bisa nantinya menemukan solusi dari kekhawatiran Ibu? Iya, Pak. Saya yakin Ibu Kepala Sekolah pasti memahami keresahan saya, Pak. Ya, 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 ya. Baik Ibu. Nah, dari diskusi kita hari ini, apakah Ibu bisa menceritakan apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Iya, Pak. Selain menemui kepala sekolah dan berdiskusi dengan rekan-rekan guru, saya akan mengajak guru untuk mengembangkan kompetisi dalam meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam kegiatan pelatihan atau webinar, Pak. Selain itu, juga berkonsultasi dengan guru IT atau guru yang sudah terbiasa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Begitu, Pak. Ya, bagus sekali Ibu. Luar biasa memang penyampaian dari Ibu. Nah, selanjutnya Ibu,
saya suka dengan capaian Ibu dari diskusi kita kali ini ya Ibu, sangat luar biasa. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini sekiranya Ibu? Pertama Pak, mulai hari ini saya akan mencari referensi untuk meningkatkan kreativitas ke aktivitas siswa di kelas, misalnya melihat aksi nyata yang ada di PMM, dan mencari model dan metode pembelajaran yang inovatif, selanjutnya mengimbaskan ilmu yang saya dapatkan baik dalam pelatihan maupun workshop dan informasi-informasi yang saya kumpulkan dari rekan sejawat, Pak. Luar biasa sekali Ibu. Siapa ya yang akan Ibu ajak untuk menjalankan komitmen ini sekiranya Ibu? Ada namanya Ibu Dewi, Pak. Karena beliau baru saja selesai mengikuti PPG dan pendidikan guru penggerak angkatan 8. Tentunya beliau sudah memiliki pengalaman baru dari kegiatan-kegiatan yang pernah beliau ikuti, Pak. Nah, ide yang sangat bagus sekali, Bu. Berarti Ibu ini akan mengajak rekan guru untuk berkolaborasi gitu, Bu ya? Iya, betul, Pak. Karena kalau berkolaborasi tentu akan mendapatkan ide-ide yang lebih variatif ya, Pak. Ya. Ya, betul sekali, Ibu. Selanjutnya bagaimana rasanya sekarang ini, Ibu, setelah Ibu menyampaikan beberapa hal tadi yang sudah kita bahas? Saya merasa lebih lega, Pak. Saya merasa kekhawatiran saya jauh berkurang. Ya, tetap semangat ya, Ibu Gita. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari Ibu, terima kasih juga kembali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Gita. Waalaikumsalam. Oh, Pak Oka, silakan duduk. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Ibu. Ngomong-ngomong, ini Ibu punya waktu nggak? Saya ingin menceritakan masalah saya ini kepada Ibu. Oh ya, boleh. Silakan, Pak. Kebetulan saya punya banyak waktu untuk hari ini. Iya, Ibu, saya sudah lama sekali ini ingin bertemu dengan Ibu. Ya, saya takut mengganggu waktu kesibukan Ibu. Tapi semakin lama, semakin saya pendam, semakin menjadi masalah yang mengganggu bagi saya. Karena keresahan hati saya ini, Ibu. Jadi apa yang bisa saya bantu, Pak? Dan apa hasil akhir yang bisa Bapak Oka harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, saya ingin saling berbagi, kemudian meminta saran untuk Ibu, sehingga nanti saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Ibu. Baik, Pak Oka. Bisa Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan saat ini? Ya, begini Ibu, yang saya rasakan saat ini ya amat sangat kompleks lah begitu ya. Dari mana hal-hal yang saya jalani ini sangat menyita waktu, pikiran, dan juga menyita emosional saya tentunya Ibu ya. Mana saya di dalam waktu yang bersamaan ada lebih pada itu tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Yang dimana pertama diawali kemarin saya diamanahkan atau dipercaya oleh warga sekitar untuk menjadi pengawas desa, kelurahan atau yang disingkat PKD, bagian dari Bawaslu. Nah, setelah itu saya ditetapkan lagi oleh BGP untuk menjadi peserta CGP Angkatan 11 di kabupaten kita, di Kabupaten Kerinci. Nah, setelah itu ya masih di bulan ini juga saya dipanggil lagi oleh PPG, oleh Kemendikbudristek ya untuk dipercaya untuk mengikuti program Profesi Guru atau PPG 2024 ini. Nah, yang mana semuanya dalam satu waktu secara bersamaan. Ini yang membuat keresahan saya. Nah, saya khawatir saya tidak bisa mengikuti dengan baik. Saya khawatir saya mungkin ada yang pihak yang dirugikan ataupun pihak yang tidak berkenan. Sehingga nanti saya sama-sama nggak dapat semuanya. Itu yang khawatiran saya. Begitu, Ibu. Baik, Bapak. Apa yang membuat Bapak begitu khawatir? Ya,
begini Ibu, masalah ini mungkin ya dianggap kecil ya Ibu ya, untuk sebagian orang, tapi rasanya begitu berat bagi saya, karena ya menyita waktu secara bersamaan gitu kan, karena kita sama tahu kita kan hanya bisa fokus pada satu ya, biasanya kan kita fokus pada satu bidang ataupun satu titik fokus, tapi dalam hal ini saya sepertinya dituntut untuk multitasking ya, dalam arti ini saya harus mengerjakan banyak bidang dalam satu waktu. Nah, ini yang membuat khawatiran saya, takutnya ada yang tidak tercapai, ada yang tidak terkerjakan atau yang tertinggal ya, yang mengakibatkan ada yang pihak yang dirugikan. Gitu Ibu. Iya, Bapak. Baik, bisa Bapak jelaskan ke saya bagaimana masalah tersebut menjadi sangat mengganggu Bapak? Ya, itu tadi Ibu. Mengganggu dalam artian yang mengganggu hal yang baik ya, mengganggu yang baik dalam artiannya mengganggu kita, tapi untuk masa depan kita yang lebih baik gitu kan. Karena itu tadi saya bilang PKD ataupun pengawas desa kelurahan tadi itu amanah dari warga sekitar yang mengamanahkan kepada saya. Nah, itu kan sesuatu yang jarang dan amat jarang terjadi Bu ya, bagaimana kita diamanahkan untuk mengikuti itu. Nah, kemudian dengan program CGP ini ya pemerintah mengamanahkan kepada kita untuk mempelajari tentang apa kurikulum mereka belajar ini dan bisa menerapkannya nanti di sekolah. Nah, kemudian PPG juga amanah. Di mana PPG ini sendiri kita menantinya udah hampir 7 tahun lebih Ibu. Nah, kita hampir 7 tahun mengabdi untuk menanti PPG ini. Jadi kalau tidak diambil sekarang atau dilewatkan sekarang ya amat rugi sekali. Kita nggak tahu kapan lagi bisa dipanggil oleh pemerintah. Nah, begitu sekiranya Ibu. Ya, bisa Bapak ceritakan lebih dalam lagi, Pak, tentang kekhawatiran yang Bapak rasakan saat ini? Ya, kekhawatiran pastinya itu tadi Bu, kekhawatiran saya tidak bisa menjalankan itu semua dalam hal konteks ya full lah, secara full time saya mengerjakan itu. Mungkin waktu saya, pikiran saya lebih terbagi-bagi begitu kan. Cuman saya berharap kekhawatiran saya ini bisa terlatasi, bisa terlewati lah dengan baik, dengan motivasi dari Ibu ini mungkin, dan juga motivasi dari teman-teman rekan sejawat saya yang lain Ibu. Ya, terus Pak, bagaimana lagi? Ya, itu tadi Bu, selain kekhawatiran tentang hal itu juga saya sangat butuh sekali ini bimbingan dari mentor-mentor yang terdahulu, rekan-rekan yang telah terdahulu menjalani ini begitu. Baik juga permasalahan saya tentang pengawas di desa, saya juga berkoordinasi dengan pimpinan saya, juga berkolaborasi dengan rekan sejawat saya sesama pengawas di desa lain, di desa sebelah, di desa tetangga. Kemudian juga PPG ini juga berkolaborasi, berkomunikasi dengan rekan-rekan guru hebat lainnya yang sudah lebih dahulu mengikuti program PPG. Nah, kalau dengan CGP ini ya di sekolah saya juga ada Ibu CGP yang sudah jadi alumni ya setelah duluan mengikuti program ini ketimbang saya. Nah, di situ yang akan menjadi mentor saya, tempat saya berkeluh kesah dan bertanya, dan saya harap itu bisa menjadikan kekhawatiran saya ini bisa terlewati dan teratasi Ibu. Bisa Bapak ceritakan proses yang sudah Bapak buat sampai saat ini? Ya Ibu, proses yang saya buat itu pertama-tama itu saya membagi fokus saya, membagi waktu dan pikiran saya Ibu ya. Dari mana saya mengerjakan ini berdasarkan due date ataupun berdasarkan jangka waktu, deadline-nya kapan gitu loh. Seandainya ada yang urgent, itu yang terlebih dahulu saya kerjakan. Kemudian yang masih ada tempo 2-3 hari, mungkin belum dulu saya kerjakan yang due date-nya hari ini atau yang diminta diwajibkan harus hari ini. Itu yang saya kerjakan terlebih dahulu, Ibu. Oke. Terus apalagi yang Bapak lakukan gitu? Nah, selain melihat jadwal tugasnya atau jadwal kerjanya, saya juga
selalu berkoordinasi, berkolaborasi, bertanya kepada mentor saya. Kan dalam hal ini kita program guru penggerak, kita ada fasilitator, kemudian kita juga ada namanya pengajar praktek yang membimbing kita. Nah, di situ tempat saya bertanya dan berdiskusi mengenai apa-apa langkah-langkah yang sekiranya bisa saya ambil. Nah, di program eh, pengawas desa kelurahan, kita mempunyai rekan-rekan sejawat ya di sesama PKD di desa lain, kita bisa berkoordinasi. Nah, kira-kira untuk seminggu ke depan, 2 hari 3 hari ke depan, kira-kira apa yang urgent, apa yang penting, apa yang harus dikerjakan, kita harus bagaimana. Nah, itu saya lebih sering berdiskusi tentang hal itu, Ibu, supaya saya tidak tertinggal ataupun bisa terlewatkan momen-momennya, begitu, Ibu. Oke. Kalau boleh saya simpulkan, Pak Oka ini merasa upaya Bapak untuk menemukan titik temu atau fokus dahulu ya dalam Ya, menghadapi CGP, PPG, PKD yang datang secara bersamaan gitu. Meskipun CGP sedang berlangsung, PKD juga sedang berlangsung, PPG juga mau itu sedang berlangsung, akan dilangsungkan gitu ya Pak Oka ya. iya, ya benar sekali. Ya. Oke, berarti Pak Oka sudah tahu ya apa yang menjadi penyebab kekhawatiran Pak Oka. Baik, masih adakah yang belum Bapak ungkapkan terkait masalah Bapak? Iya, Ibu. Selain kekhawatiran tadi, saya juga ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu tentunya ya. Saya di sini masih terkendala tentang beberapa akses ya, Ibu ya. Bagaimana kita di sini terkendala akses untuk mengakses modul, mungkin di dalam program guru penggerak, juga mengakses materi yang ada di LMS untuk program calon guru penggerak, dan juga mengakses media informasi-informasi lain di di kegiatan pengawasan desa kelurahan, Ibu. Itu. Baik. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa yang akan Bapak lakukan untuk membantu Bapak dalam melakukan perubahan dari kegiatan Bapak tadi, yang Bapak khawatirkan tadi? Ya, banyak sekali, Ibu, yang ada di pikiran saya tentunya, yang membuat saya menjadi bingung mulai dari mana begitu. Ya, dari banyak hal yang sudah Bapak ceritakan tadi, apa yang menjadi prioritas pertama Bapak? Ya, itu pertama tadi ya kita jalani dengan sepenuh hati dulu, Ibu. Nah, dengan tetap fokus untuk mengerjakan itu secara perlahan-lahan namun pasti, dan tetap dikerjakan. Jangan ditinggalkan, jangan bermalas-malasan, tetap dikerjakan. Minimal walaupun tidak diminta deadline-nya atau due date-nya besok atau lusa, ya minimal hari ini kita sudah guyur-guyur. Nah, begitu, Ibu. Ya, itu langkah-langkah yang baik ya Pak. Selain Bapak melihat jadwal dari ketiga yang tadi, Bapak juga menyebutkan tadi berdiskusi juga ya Pak dengan yang di sekolah ya, rekan yang di sekolah ya. Masih Iya, ada benar. strategi yang akan Bapak lakukan? Iya, Ibu, tentunya ada ya yang akan saya lakukan ya. Saya akan meminta pendapat kepada kepala sekolah saya tentunya, dan rekan pimpinan saya di pengawasan pilkada ini, Bu. Ya, tentunya di dalam hal ini pengawas kecamatan ya. Saya sebagai pimpinan saya. Kalau untuk CGP dan PP-nya ya saya minta masukan dari kepala sekolah juga, kemudian dari fasilitator saya, dan juga pengajar praktek saya, Ibu. Gitu. Ya. Selanjutnya, bagus ya Bapak. Saya suka dengan capaian yang Bapak lakukan dari diskusi kita kali ini, Pak. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini, Pak? Iya. Ya, Ibu, komitmennya ya pastinya
Saya mengerjakan ini dari awal hingga akhir ya. Saya tidak mau sepotong-sepotong, saya tidak mau patah di tengah, saya nggak mau menyerah, saya mau hingga akhir nanti hingga tuntas saya mengerjakan ini. Yang namanya capek, lelah itu ada, tapi kata orang bijak capek, lelah itu boleh, tapi menyerah kita jangan. Nah, karena juga saya sebagai laki-laki tidak ada kata menyerah, kalau kata lelah wajar, tapi menyerah saya tidak lakukan, Ibu. Ya, luar biasa ya, Pak. Selanjutnya, itu ide yang baik, Pak. Berarti Bapak sudah melakukan yang seharusnya Bapak lakukan. Kemudian selanjutnya, bagaimana rasanya sekarang, Pak, setelah kita melakukan diskusi ini? Ya, alhamdulillah Ibu, saya merasakan sesuatu kelegaan lah. Saya bisa menyampaikan keluh kesah saya bisa sharing dengan Ibu. Nah, kemudian saya mendapatkan arahan, bimbingan, dan masukan dari Ibu yang sangat luar biasa. Jadi saya merasa percaya diri lah menjalani ini, walaupun terasa berat mungkin, tapi ya dengan yang telah kita lakukan ini semoga bisa memotivasi saya untuk lebih baik lagi, Bu. Iya, tetap semangat ya Pak Oka. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu ya. Saya pamit dulu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak. Ya, mari Ibu, mari.